Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pada saat ini, pewaris Istana Abadi menggunakan semua jenis metode. Dia benar-benar tidak ingin membuang waktu lagi. Dia ingin mendapatkan warisan sedikit lebih awal. Sebuah kiang terdengar. Sebuah istana perunggu muncul, menggantung di atas kepalanya. Itu beresonansi dengan pakaian pertempuran bulu abadi tubuhnya, serta tombak besar di sisi tubuhnya. Dia mengarahkannya ke Shihao. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah kedua tangannya menyatu lagi untuk menghasilkan jejak abadi manusia. Itu berbeda dari waktu sebelumnya. Dia sekarang menggunakan semua kekuatan magisnya untuk memastikan bahwa Shihao akan diledakkan menjadi pasta daging. Bahkan jika misteri mendalam teknik berharga pihak lain sama, dia masih bisa membunuh pihak lain. Bagaimanapun, kekuatan magisnya lebih tirani. Hong! Aura mengerikan menyelimuti udara. Makhluk abadi yang tidak jelas dan kabur muncul. Namun, jenis fluktuasi itu membuat jantung semua orang berdebar. Ada tekanan yang tak terlukiskan yang akan membanjiri mereka. Shihao melihat jejak ajaib ini, dan kemudian melihat berbagai artefak berharga miliknya. Ekspresinya menjadi dingin. Dia mengeluarkan tungku pil, menggantungnya di atas kepalanya, siap mengirim sungai surgawi kapan saja. Ini belum semuanya. Dia mengeluarkan satu set baju besi yang compang-camping dan penuh karat. Dia langsung meletakkannya di tubuhnya. Semua orang menjadi tercengang. Bukankah ini pakaian ajaib yang dia dapatkan sebelumnya? Mungkinkah itu benar-benar harta yang aneh? Segera setelah itu, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Shihao sengaja mengejek pewaris Istana Abadi, percaya bahwa dia mengandalkan benda-benda eksternal dan bahwa dia tidak seperti itu. Armor yang dikenakan Shihao sedikit bergetar. Karat jatuh seperti hujan, datang dengan suara gemerisik. Itu meninggalkan penonton antara tawa dan air mata. Yang tua ini hanya akan mengenakan pakaian besi compang-camping, namun masih bisa membunuhmu, kata Shihao. Dia memiliki rasa percaya diri padanya, serta gelombang tekanan. Dengan pakaian perang ini, dia benar-benar mengejek pihak lain. Wajah pewaris Istana Abadi segera menjadi sedih. Dia setara saat bertarung melawan pihak lain dalam kekuatan fisik, tapi dia jelas memiliki keunggulan dalam hal kekuatan magis. Dia percaya bahwa jika mereka bertarung, dia akan mampu membunuh lawannya. Namun, dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia ingin mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin untuk mencegah kecelakaan terjadi. Dia tidak ingin warisan jatuh ke tangan orang lain. Hong! Tombak besar itu bergerak di udara, merobek kehampaan dan menerjang ke depan. Istana perunggu bergoyang, melepaskan energi yang menakutkan, mengelilingi dan melindunginya. Sementara itu, jejak abadi manusia yang dia bentuk sudah lengkap. Itu meledak ke depan untuk membunuh Shihao. Pada saat ini, pakaian pertempuran bulu abadi bersinar. Dia seperti raja abadi yang bereinkarnasi, menerangi langit dan bumi. Di sisi lain ada perbedaan yang jelas. Shihao mengenakan baju besi compang-camping dengan karat di mana-mana. Itu redup dan tanpa cahaya. Seolah-olah gerakan sekecil apapun akan membuat baju besi itu pecah. Pada saat ini, dia tidak menahan apapun. Terlepas dari apakah itu reinkarnasi atau teknik kunpeng, dia harus menampilkan keduanya, serta semua metode yang dia buat sendiri. Pertama-tama, di tubuhnya, cahaya ilahi berkilau, berubah menjadi tungku kecil yang sangat kecil. Kemudian, seluruh tubuhnya menjadi seperti kuali sederhana dan kuno. Namun, ini hanya ilusi. Dia hanya melakukan ini untuk lebih dekat dengan Dao yang hebat.
darah di dalam kuali mengalir. Kedua tangannya menghasilkan kemampuan divine ekstrim tambahan. Tangan kanannya adalah reinkarnasi, meletus dengan cahaya warna-warni yang menyala-nyala, sementara tangan kirinya adalah Kunpeng, berputar-putar dengan aura abadi. Dia menggunakan simbol kuali yang dia buat sendiri untuk pertahanan. Dia juga membuka satu-satunya jalan surgawinya. Sementara itu, kemampuan ilahi reinkarnasi dan teknik Kunpeng memasuki tinjunya saat dia menyerang. Energi Si Hao meletus. Pada saat itu, kedua tinju bergema. Ini memusatkan dan menggabungkan misteri teknik tinju yang paling mendalam. Membunuh! Dia berteriak keras. Jejak abadi manusia tiba, bertabrakan dengan teknik berharga Si Hao. Suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar di udara. Simbol bergegas ke langit. Seolah-olah matahari meledak, sehingga sulit bagi orang lain untuk melihat ini. Cahaya itu terlalu ganas. Kedua individu menggunakan semua yang mereka miliki. Namun, apa yang benar-benar tidak terduga adalah bahwa di bawah tekanan yang mengerikan, baju besi compang-camping di tubuh Si Hao bersinar. Lubang-lubang mulai melepaskan cahaya warna-warni yang menguntungkan satu demi satu. Pada saat terakhir, lubang melepaskan cahaya warna-warni yang benar-benar mulai naik seperti asap, mengelilingi Si Hao di dalamnya. Ini adalah perubahan situasi yang mengejutkan yang melebihi harapan semua orang. Kerumunan tidak tahu mengapa hal semacam ini terjadi. Bahkan pewaris istana abadi tercengang. Dia menggunakan metodenya yang paling ekstrim untuk membunuh lawannya dalam waktu sesingkat mungkin, jadi bagaimana dia bisa memprovokasi masalah seperti ini? Armor yang compang-camping berubah. Itu masih tertutup karat, tetapi lubang-lubang itu menjadi sumber kekuatan magis, melonjak dan menenggelamkan Si Hao di dalamnya. Suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema di udara. Di atas kepala pewaris istana abadi, istana tembaga itu membesar, dan tombak besar di depan tubuhnya bersinar. Mereka berdua menekan dan menyerang keluar. Justru karena tekanan serangan inilah yang membuat pakaian magis yang compang-camping bangkit kembali dan menjadi benar-benar berbeda. Si Hao awalnya ingin menggunakan tungku pil, karena artefak berharga pihak lain terlalu kuat, tetapi sekarang dengan jenis perubahan yang terjadi, dia memutuskan untuk tidak melepaskan sungai surgawi. Serahkan hidupmu! Si Hao merasa sangat baik, karena cahaya keberuntungan yang dilepaskan oleh armor compang-camping memasuki tubuhnya, memungkinkan kekuatan magisnya meletus. Dia segera menjadi kuat hingga ekstrim. Pakaian pertempuran misterius ini sangat aneh. Cahaya warna-warni keberuntungan yang dilepaskannya terlalu mengejutkan, secara tak terduga mampu menahan jenis rahasia ini, menanamkan tubuhnya dengan kekuatan magis ilahi. Jika bukan karena dia masih berada di alam ahli tertinggi dan tidak menerobos, memiliki penghalang yang menghentikannya, dia bahkan curiga bahwa kekuatan magisnya akan terus naik. Saat ini, dagingnya berkilau dan tembus pandang. Kekuatan magis yang dia miliki tidak lebih lemah dari satu di tingkat sempurna dari alam ahli tertinggi. Itu semua karena set pakaian ajaib ini. Ini jelas merupakan harta yang langka. Hong! Tungku pil bersinar. Tubuh tungku dan tutupnya dipisahkan. Si Hao menggunakan kehendak ilahi untuk mengaktifkannya. Tubuh tungku menabrak istana perunggu pihak lain. Sementara itu, tutupnya menabrak tombak pertempuran kosong. Adapun tubuhnya sendiri, pakaian magis yang compang-camping memiliki setumpuk karat yang terkelupas. Dia bergegas membunuh pewaris istana abadi. Tidak peduli apa yang terjadi, kamu masih akan mati. Tangan pewaris istana abadi membentuk jejak magis. Itu bahkan lebih gemilang. Jejak abadi manusia muncul lagi. Pada saat ini, jejak abadi manusia ini mulai bergabung dengan daging dan telapak tangannya, bergabung menjadi satu. Dengan gerakannya, langit dan bumi meletus, seolah-olah semuanya diambang kehancuran.
Jika seseorang ingin mengembangkan jejak abadi manusia, itu selalu dimulai dengan kitab suci. Mereka harus membangun manusia abadi, dan kemudian menggabungkannya bersama-sama dan membimbingnya ke dalam jejak magis. Dia sudah menyelesaikan langkah ini. Sekarang dia menggabungkannya, kekuatan jejak sihir meningkat dalam jumlah besar. Namun, saat ini, kekuatan magis Shihao melonjak hebat, menjadi sangat berbeda. Dia memiliki keyakinan bahwa bahkan jika dia tidak menggunakan tungku pil, dia masih bisa menunjukkan penghinaan untuk platform Dao emas. Ini adalah keinginannya yang tiada bandingnya. Hong! Misteri mendalam reinkarnasi tangan kanannya tertahan. Itu bisa dianggap sebagai tinju reinkarnasi, karena teknik berharga bawaan tubuhnya diringkas dalam tinju ini. Tidak ada simbol yang meletus, dan tidak ada cahaya ilahi yang terlihat. Hanya ada aura mengerikan yang menyelimuti udara yang membuat orang lain menggigil dalam hati. Pada saat yang sama, hitam dan emas muncul di tangan kirinya. Itu menghilang dengan sekejap, dengan cepat kembali normal. Misteri mendalam Kunpeng terkonsentrasi dengan cara yang sama, mengumpulkan di dalam kepahan tangan, menyimpan kekuatan ilahi. Ini adalah tabrakan yang mengejutkan. Kekuatan ilahi meletus di antara dua individu. Pewaris istana abadi terkejut. Bagaimanapun juga, pakaian magis yang compang-camping itu tangguh, mendorong kekuatan magis Shihao ke batas alam ahli tertinggi, membuat mereka sudah setara satu sama lain. Hal yang terlihat sangat buruk. Seperti yang diharapkan, jejak keabadian manusianya dihentikan. Sepasang tinju itu terlalu menakutkan. Mereka tidak meletus dengan simbol, malah tetap redup dan tanpa cahaya. Mereka langsung menyerbu, menembus berbagai simbolnya. Mereka hampir mencapainya. Dia tahu bahwa orang lain melakukan ini dengan sengaja, bahwa Shihao masih mengejeknya. Pada saat ini, pihak lain masih dengan sengaja tidak mengungkapkan teknik berharganya, malah menyerang seperti ini, menunjukkan betapa tirani dan sombongnya dia. Bagian yang berbeda dari tubuh pewaris istana abadi bersinar. Lengan macan putih dan kaki kilin muncul. Selain itu, sepasang sayap Phoenix muncul di punggungnya. Gerakan longgar ini, bersama dengan dukungan pakaian pertempuran bulu abadi, menjadi sangat kuat, membuat tubuhnya meledak dengan simbol tanpa akhir. Namun, tidak peduli berapa ribu kemampuan ilahi atau puluhan ribu hukum alam yang dia gunakan, Shihao masih bisa meledakkan semuanya dengan tinjunya. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan dua pencerahan terbesarnya. Tinjunya mengacungkan, menembus langit. Satu tangan berisi reinkarnasi, yang lain Kunpeng. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Benar saja, ketika dua kemampuan ilahi ini digunakan dan ditampilkan bersama, mereka secara paksa menembus jejak abadi manusia dan terus-menerus menghapus simbol. Istirahat untukku! Pewaris istana abadi berteriak keras. Dia mengaktifkan pakaiannya yang berharga, meletus dengan kekuatan ilahi. Dia mulai membangkitkan energi vital tubuhnya. Sebuah honglong terdengar. Jejak abadi manusia bersinar lagi, dan kali ini, abadi yang tergabung di dalamnya terbang keluar dari telapak tangannya juga. Itu berubah menjadi ketinggian seseorang dan dibantai ke arah Shihao. Ini adalah aktivasi, penggabungan, transendensi, tahap ketiga 3 lapis. Dia mencapai tahap ini, benar-benar layak dikenal sebagai jenius yang langka. Hong! Tinju kanan Shihao menghadapi serangan ini, yang mewakili reinkarnasi. Itu menabrak sosok Dao ini, dan dengan suara Weng, teknik berharga dan misteri yang mendalam ditampilkan. Mereka menabrak tubuh manusia abadi itu. Tinjunya mulai berdarah. Itu tampak seperti akan pecah. Namun, keabadian tertinggi itu juga pecah berkeping-keping, secara bertahap menjadi tidak jelas dan terus meredup sampai menghilang.
Semua orang mengira dia melihat bahwa manusia abadi telah dihancurkan oleh tinju, hanya pewaris istana abadi yang tahu bahwa ini sepenuhnya salah. Seolah-olah kekuatan melahap menyedot energi vital manusia abadi. Pada kenyataannya, Shi Hao melepaskan kekuatan reinkarnasinya, membuat usia manusia abadi. Ini menyebabkan manusia abadi menjadi kabur dan menurun. Namun, kekuatan reinkarnasi juga habis. Tinju Shi Hao berlumuran darah. Jelas betapa menakutkannya jejak keabadian manusia itu. Namun, tinju Kun Pengnya terus menghantam ke depan, tidak melakukan kontak dengan jejak magis. Itu menghancurkan jejak pelindung pihak lain, dan kemudian dengan suara honglong, kekuatan yin dan yang besar meledak. Peu! Pewaris istana abadi batuk darah. Kali ini, dia sangat menderita dan terhuyung mundur. Kamu berani memandang rendah aku. Pewaris istana abadi adalah yang pertama menjadi marah. Pihak lain secara tak terduga tidak mengungkapkan teknik macam apa itu. Simbol masih terkumpul di dalam kepalan tangan, tidak menunjukkan ketidakberesan. Dia tahu bahwa ini adalah persimpangan yin dan yang, metode yang memiliki kekuatan tak tertandingi. Jika orang yang berbeda menggunakan teknik kunpeng, hasilnya juga akan berbeda. Setelah mengolahnya, ia menjadi mahir dalam yin besar dan yang besar, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain akan seperti ini. Adapun kemampuan ilahi reinkarnasi Shi Hao, itu secara langsung menghancurkan manusia abadi itu, dan itu tidak berbenturan dengan tubuh istana abadi, jadi bahkan lebih sulit baginya untuk menentukan kemampuan seperti apa itu. Setelah bertarung sampai titik ini, pewaris istana abadi masih tidak tahu persis kemampuan ilahi seperti apa yang digunakan pihak lain, membuatnya marah. Apakah pihak lain dengan sengaja merendahkan dan mempermalukannya? Raja Abadi 9 Segel! Dia berteriak keras. Dia mengaktifkan teknik berharga tertinggi lainnya. Kemudian, murid-muridnya bersinar. Simbol perak terjalin, berubah menjadi 2 tali perak. Ini adalah rantai keteraturan ilahi, dan mereka tiba-tiba terbang keluar dari matanya. Peu! Shi Hao tidak menyadarinya. Pipinya mulai meneteskan darah, hampir tertusuk. Membunuh! Pertempuran besar yang paling intens meletus. Kedua sosok itu meninggalkan seberkas bayangan yang terjalin seperti kilat, terjalin bersama. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran ini sebenarnya akan sangat sulit. Kedua individu telah bertukar lebih dari 1000 gerakan, namun belum ada pemenang yang diputuskan. Alasan utamanya adalah karena pewaris istana abadi terlalu menakutkan. Metodenya tidak ada habisnya dan dunia misterinya yang mendalam mengejutkan. Ada juga beberapa kemampuan ilahi yang tidak lebih lemah dari jejak abadi manusia. Dari awal hingga akhir, Shi Hao selalu menghadapi musuhnya dengan tinjunya, menghancurkan semua metode dan menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Hanya saja, kemampuan divine reinkarnasi tidak dalam bentuk terbesarnya. Meskipun itu menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya, itu masih tidak dapat digunakan kapan saja. Setelah menggunakannya sekali atau 2 kali, dia harus menunggu beberapa saat. Selama proses ini, yang lain tidak jauh juga terlibat dalam pertempuran yang kacau, tetapi tidak ada yang bisa mendekat di sajadah, atau mereka akan diserang dari semua sisi. Pada saat yang sama, mereka semua menyaksikan pertempuran hebat pewaris Shi Hao dan Istana Abadi. Hong! Ketika pertempuran besar mencapai 3000 pertukaran, pewaris Istana Abadi menghela nafas dalam-dalam. Dia merasa sangat sulit untuk percaya bahwa dia mengalami pertempuran yang begitu sulit. Dia punya perasaan bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Dia sudah menderita luka serius. Sudut mulut Shi Hao memiliki darah yang mengalir keluar juga. Dia tidak menggunakan sungai surgawi di Tungku Pil, bertarung dalam pertempuran besar sampai sekarang. Dia juga terluka. Keadaan tubuhnya mulai terlihat tidak begitu baik.
Namun, dia menjadi lebih dan lebih tenang, karena melalui pertempuran besar yang sangat sulit ini, dia memverifikasi efek dari catatan primordial sejati dan membandingkannya dengan sihir dan dao tubuhnya, menjadi lebih jelas dari jalannya sendiri. Ketika Shi Hao perlahan mengacungkan tinjunya, dia mengangkat kekuatan surga dan bumi. Itu cepat sampai membentuk lautan. Itu mengelilingi seluruh platform dao ini. Peu! Pewaris istana abadi batuk darah, tetapi matanya mulai membakar lebih ganas. Dia mengatupkan giginya, memutuskan untuk melakukan pertempuran terakhir. Namun, pada saat ini, Shi Hao menjadi sangat tajam, terus mencari titik lemah dan terus maju. Ekspresi pewaris Immortal Palace tiba-tiba berubah. Dia merasa seolah-olah segala sesuatunya berubah jauh dari meyakinkan. Dia menunjukkan kekuatan yang melampaui batas tubuhnya sendiri, dan beberapa sekte yang melindungi teknik berharga yang terlalu menakutkan. Dia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Peu! Wajahnya tampak seperti selembar kertas. Dia batuk seteguk darah, energi dasarnya terluka. Hong! Shi Hao malah merasa seolah-olah semuanya berjalan dengan lancar. Dia membuka tubuhnya. Kekuatan tinjunya tak tertandingi, dan tepat pada saat ini, dia menyerang. Sebuah peng terdengar. Pewaris Immortal Palace diledakkan terbang dengan pukulan. Dia memuntahkan serangkaian darah cerah dari bibirnya. Kemudian, Shi Hao mengikuti dengan cermat, menginjak-injak ke bawah dari atas. Kemudian, dia memukul dengan tinjunya secara mematikan, memukulnya di antara alisnya. Darah segera memercik keluar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.